kabar ya? Semoga di tengah pandemi ini dengan kita menetap di rumah, kita tetap sehat dan dalam keadaan baik-baik saja ya. Tahun 2020 kan belum berjalan tuh, namun dunia telah banyak dikejutkan dengan berbagai masalah serius yang datang, khususnya dengan adanya virus corona atau COVID-19 ini. Hingga kini, penyakit ini telah menjangkit ratusan ribu orang di seluruh dunia dan menyebabkan kematian di berbagai negara. Belum dapat dipastikan kapan kondisi ini akan mencapai puncaknya. Apalagi pemeriksaan yang dilakukan di seluruh dunia justru menunjukkan adanya perluasan dan peningkatan di wilayah yang terjangkit. Keadaan ini sungguh sangat memprihatinkan dan mencemaskan. Wabah corona ini adalah ancaman serius yang perlu segera kita antisipasi dan kita atasi. Meskipun negara kita Indonesia secara geografis itu letaknya jauh dari kota Wuhan di Cina, namun tetap saja kan kita merasa was-was. Pergerakan manusia dari wilayah yang terkontaminasi mungkin saja turut membawa masuk virus ke tanah air kita. Kita semua khawatir tentang kesehatan kita, dan itu sangatlah wajar. Sekeras apapun upaya kita untuk tetap sehat, ada waktunya kita akan kalah dengan penyakit. Karena apa? Ya karena kita tidak benar-benar berkuasa atas penyakit tersebut. Ada sejumlah penyakit yang menyebabkan kematian. Tidak bisa sembuh adalah resiko terburuk yang harus kita hadapi. Memang sebagian dari kita berusaha sebaik mungkin untuk hidup sehat, seperti dengan cara berolahraga, makan teratur dan minum yang cukup, minum vitamin, atau cek kesehatan secara rutin, dan apabila kita sakit, kita akan segera berobat. Namun, apabila kita sakit, aktivitas sehari-hari tentunya terasa sulit untuk dilakukan. Kita menjadi lemah dan tidak mampu untuk menjalankan peran kita sepenuhnya. Kita tidak bisa melakukan kegiatan yang kita senangi atau mewujudkan keinginan kita. Sakit juga mahal loh teman-teman, karena kita harus pergi ke dokter, membeli obat, dan bisa juga menjalani perawatan. Meski demikian, obat-obatan dan teknologi tidak bisa menjamin kesembuhan kita. Kemajuan ilmu pengetahuan mungkin dapat menolong untuk memperpanjang hidup kita atau menemukan jenis obat dan terapi baru. Tetapi akan selalu ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, teman-teman, apakah itu berarti tidak ada solusi atas ketakutan dan kekhawatiran kita akan masalah kesehatan? Adakah cara untuk mengatasinya? Atau setidaknya jawaban yang bisa memberikan kita ketenangan dan kepastian? Kita pasti membutuhkan sumber pengharapan yang lebih terjamin, yang tidak hanya mengatasi masalah itu sendiri, tetapi juga dapat mengatasi konsekuensi akhir dari penyakit, yaitu kematian. Nah, Alkitab menceritakan tentang Allah Sang Pencipta yang membentuk alam semesta beserta segala isinya. Allah menciptakan setiap hari kita, jadi Dia tahu cara kerja setiap bagian tubuh kita dan apa yang membuat bagian-bagian itu rusak. Namun di saat yang kelam seperti ini, mungkin kita terdorong untuk bertanya, di manakah Allah? Kita seakan berteriak seperti Daud yang diceritakan pada Mazmur 38 saat ia mengalami penyakit yang sangat membuat ia menderita. Pada ayat yang ke-9, Daud berkata, "Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku." Namun, apakah Allah diam saja dalam pandemi virus corona ini? Bahkan mungkin ada orang yang mulai bertanya, apakah ini suatu hukuman dari Tuhan? Pertanyaan ini wajar dan sangat mungkin dipertanyakan oleh orang-orang yang saat ini berjuang dalam hidup dan matinya. Saat mereka terjebak dalam rumah sendiri dan mulai kekurangan makanan dan minuman, sedangkan untuk keluar rumah pun mereka tidak berani. Namun sebenarnya ini semua bukan kelalaian Allah, melainkan sebuah keniscayaan yang bisa terjadi dalam kehidupan yang fana ini. Situasi ini mendorong kita sebagai manusia untuk mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam segala hal. Dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5b, firman Tuhan menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ia mengendalikan sesuatu dalam segala hal, masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.
dan tidak ada segala sesuatu yang terjadi di luar kuasa Allah. Kendati virus corona berskala global, namun tidak berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita memiliki akses untuk datang kepada Allah dan menaikkan doa-doa kita kepadanya. Firman-Nya mengatakan, doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu terdapat dalam Yakobus 5 ayat 16. Sama seperti pesan yang ada di dalam lagu yang berjudul Doa Mengubah Segala Sesuatu. Kita semua masih akan mengalami masalah kesehatan. Kita masih bisa jatuh sakit kapan saja dan tetap harus bisa menghadapi semua konsekuensinya. Namun, di dalam Mazmur 107 ayat 19-20 berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur." Jika kita senantiasa setia mengikut Allah dan menyerahkan kembali hidup kita ke dalam tangan-Nya, kita akan menemukan kedamaian dan penghiburan untuk mengatasi semua kekhawatiran, ketakutan, dan kelemahan kita. Bahkan kita dapat melihat jauh bahwa kuasa Allah melampaui kesembuhan yang kita harapkan, dan menemukan sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada kesehatan dan kehidupan di dunia ini. Kita akan hidup dengan penuh berpengharapan. Karena itu, Allah merupakan jawaban dari semua untuk segala ketakutan dan kekhawatiran kita.